Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita rahmatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan bagi kita semua. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan, kita rahmatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang telah kita bacakan itu mendapatkan syafaat di kemudian kelak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu pasti akan terjadi. Orang-orang beriman meyakini hari itu dan dia mempersiapkan diri untuk kelak kemudian hari. Dan sementara orang-orang munafik, kafir, mereka mengingkari hari itu. Mereka hidup hanya untuk hari ini saja. Bagi mereka, kehidupan adalah hanya kehidupan di dunia saja, bukan di akhirat. Hari akhir zaman memiliki tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat tanda-tanda tersebut agar manusia sadar bahwa hari kiamat benar adanya, agar manusia bisa berpikir terbangun dari kelalaiannya, dan agar orang-orang yang akrab dengan perbuatan dosa berhenti dari apa yang mereka lakukan. Tanda-tanda akhir zaman yang dikategorikan tanda kecil dan tanda yang besar. Tanda-tanda tersebut membedakan masa akhir zaman akan terjadi. Di antara tanda-tanda akhir zaman tersebut ialah banyak sekali muncul fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran semisal zina, minum arak di mana-mana, kejudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan. Sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Termasuk pula di antara tanda kiamat kecil ialah menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, orang pendusta dibenarkan dan orang jujur didustakan, serta orang yang berkhianat dianggap dapat dipercaya, orang yang dipercaya dianggap berkhianat. Al-Quran menjadi lenyap, yang tersedia hanyalah tulisan mushaf dihias dengan emas. Kaum perempuan jadi berbicara dan masjid-masjid juga dihias. Dari tanda-tanda kiamat kecil ini kita bisa melihat dan merasakan betapa banyak tanda-tanda tersebut Rasulullah SAW dalam hadis tersebut sudah terjadi. Semoga Allah melindungi kita semua dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, adapun tanda-tanda kiamat besar, yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW sabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Bila orang melihat hal-hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu, atau berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini akan sulit dipercaya bagi orang-orang yang lemah imannya apabila mereka yang kafir. Mereka selalu beralasan hal itu tidak masuk dalam rasio manusia. Bagaimana matahari setiap hari terbit dari arah timur dan terbenam di sebelah barat, tiba-tiba menyalahi kebiasaannya yang sudah jutaan tahun terjadi. Namun orang-orang beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir, mereka dengan mudah akan menerima hal itu. Bagi mereka, alam semesta ini pun dahulunya tidak ada.
lalu Allah jadikan ada, apalagi hanya matahari yang perputarannya merupakan bagian kecil dari alam semesta. Tanda lainnya adalah kabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Yang dimaksud dengan Dukhan dalam ayat ini ialah kabut yang tebal, memiliki antara langit dan bumi, yang muncul sebelum kiamat datang, yang mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik. Sedangkan bagi orang-orang yang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Dan muncullah dabah atau binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah keluar dabah atau binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabah itu menggambarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dabah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kegoblokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Lantas dabah berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dengan cincin dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Selanjutnya tanda-tandanya ialah munculnya Al-Masih atau disebut Dajjal. Dia dinamai Al-Awwal, Ad-Dajjal, karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang kafir di akhir zaman. Al-Awwal, Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Muncullah beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangan sebagai bentuk istijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para umat manusia. Dia berkata kepada langit, hujanlah, maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam, maka bumi pun mengeluarkannya. Dia dapat membunuh manusia lalu menghidupkannya kembali. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi, semua daerah yang dimasuki pasti dia membuat kekuasaan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Sebab jika dia hendak memasukinya, dia menjumpai malaikat yang menjaganya. Makanya dia kembali dan gagal. Dajjal kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Asfihan. Pada awalnya dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian dia diikuti oleh orang yang rendahan, orang-orang bodoh dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari yang bagaikan setahun, ada yang sehari bagaikan sebulan, dan ada pula sehari yang bagaikan sepekan. Selebihnya hari-hari sebagai hari-hari biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tanda-tanda akhir zaman tersebut ialah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka.
Quran surah An-Nisa ayat 159. Turunan Nabi Isa alaihi wasallam merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Terdapat beberapa hadis mutawatir mengenai turunan Nabi Isa alaihi wasallam. Sekarang ini Nabi Isa alaihi wasallam hidup di langit. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruhnya dan jasadnya ke hadirannya. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Juga keluarga Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafis bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpai dan meminum danau Talbariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman yang terakhir ialah keluarnya api yang menggiringi manusia. Api ini keluar dari tanah yaitu api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiringi manusia. Demikianlah di antara tanda-tanda kiamat besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari api dunia dan akhirat. Dan semoga Dia menyelamatkan kita dari kengerian kiamat berkat anugerahnya dan kemuliaannya. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dari tausiah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.